Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tammatan kamilatan daimatan بدوام ملكك حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ثم أما بعد, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah. Ya, beliau insyaallah kan kalau ada salah dalam bahasa Indonesia beliau bantu saya insyaallah. Wabil khusus Ustaz Nidal dan guru-guru yang lain yang hadir di majlis ini. Sebenarnya saya tidak siap-siap untuk kasih tausiah atau apapun. Biasanya kalau di Ramadan saya hanya fokus jadwal tarawih. InsyaAllah mungkin sore ini insyaAllah saya fokus pengalaman. Kasih pengalaman. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk guru-guru Al-Quran atau guru-guru bahasa Arab atau guru-guru lain insyaAllah. Kita langsung insyaAllah masuk imannya. Sebenarnya alhamdulillah kita sakaran banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru Al-Quran dan untuk juga murid-murid. Sakaran semuanya sangat mudah. Kemarin kita kalau mau belajar Al-Quran atau mau belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, lughah Arabiyah, kita harus safar jauh banget. Ya, harus safar jauh. Semuanya sekarang di zaman sakarannya, zaman Zoom dan aplikasi-aplikasi lain, semuanya mudah sekarang. Memang cara belajar Al-Quran atau cara mengajar Al-Quran di zaman sekarang menurut saya itu ada yang positif, ada yang negatif, ada manfaat dan ada mudarat. Kalau manfaatnya, alhamdulillah kita sekarang tidak butuh kita capek biar cari ilmu. Sekarang semuanya mudah. Mau belajar Al-Quran tidak harus safar jauh. Kalau memang sudah ketemu guru yang punya ilmu misalnya atau yang punya sanad. Kalau di zaman saya waktu saya masih kecil, saya harus safar jauh banget. Ya, harus safar jauh mungkin 3 atau 4 jam. Ini belum ya, saya juga masih kecil Ustaz ya. Tahun mungkin 2003 atau 2002. Saya masih ingat guru saya almarhum namanya Syekh Abdul Basit Hashim. Beliau yang punya sanad tertinggi di dunia, sanad qiraat. Beliau sudah meninggal. Saya masih ingat setiap kali saya safar sama abang saya, sama ayah saya pakai mobil, tapi mobil bukan seperti mobil sekarang ya. Mobil kita kemarin itu mobil yang tidak ada AC, seperti mobil Mr. Bean. Ya, tidak ada AC, bau asap itu masuk. Kita sudah sampai, pusingnya sudah full. Capek banget. 4 jam, mungkin lebih karena memang jalan di Mesir beliau pasti tahu. Kalau mau ke Kairo, mau dari misalnya Banha atau Tanta ke Kairo, harus memang 1 jam. Tapi karena jalannya macet, tidak rapi, ya 1 jam jadi mungkin 5 atau 6 jam. Betul gak Ustaz? Beliau kasih kita waktu, misalnya saya kasih contoh, jam 8 malam. Kita harus berangkat awal. Jalan itu hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi kita harus berangkat awal mungkin jam 4, jam 3. Kalau jalannya alhamdulillah lancar, kita tunggu di masjid. Kita belajar latihan sendiri sampai datang waktunya. Masjid sebelah rumah beliau. Saya ingat ada satu waktu kita telat 5 menit. Beliau tidak ada mata buta. Telat kita 5 menit. Jalannya mungkin ambil mungkin 4 jam lebih, 5 jam. Kita sudah sampai pusing banget, kita langsung masuk rumah beliau. Beliau buka pintu tapi tidak buka pintu sedikit. Lihat kita, siapa? Kita bilang Muhammad gitu. Pulang. Kenapa Syekh? Pulang, sudah lewat 5 menit. Saya kasih alasan Syekh, wallahi jalannya pulang. Saya waktu pulang, saya sama ayah saya, sama abang saya, kita memang sedih. Ada rasa kesal sedikit.
Kenapa begitu ya? Beliau itu tidak menghargai kita. Kita datang dari jauh. Ya. Hari selanjutnya, satu minggu mungkin 2 kali. Hari selanjutnya beliau jelaskan untuk kita. Beliau kasih tahu kita kalau memang zaman beliau berumur waktu kita belajar sama beliau berumur 80 tahun lebih. Beliau bilang saya buta, nggak bisa lihat. Saya safar lebih jauh. Guru saya lebih kasar sama saya. Lebih keras, bukan kasar ya. Lebih keras ya, mohon maaf ya. Lebih keras sama saya. Dan juga saya seperti antum awalnya tidak terima sampai nangis. Tapi akhirnya saya sudah faham, guru saya itu ajarkan saya bagaimana kita bisa menghargai waktu. Ya. Berarti kalau zaman awal itu, zaman saya itu saya masih muda. Itu 2002, tapi masih beliau sampai keras sama kita, tegas sama kita. Hari selanjutnya beliau sudah jelaskan kenapa beliau seperti itu. Kata beliau, saya memang bisa kasih belajar, tapi kalau saya kasih belajar hari selanjutnya nanti telat 10 menit, nanti 15 menit. Karena saya tidak tegas, karena saya hanya senyum, terima. Tapi kalau dari awal saya kasih tahu bagaimana waktunya harus kita menghargai, khusus untuk talibul ilm. Ya, karena kalau guru-guru kita semuanya sudah lewat masalah ini, sudah belajar, sudah capek sama guru mereka. Tapi kita yang masih murid-murid itu belum faham. Ini guru yang pertama. Guru yang kedua itu guru qiraat. Saya, beliau sampai pukul saya depan orang-orang. Saya belajar sama beliau di pasar. Beliau kerja jual ikan. Di Banha. Ya. Itu di pasar ramai banget, seperti pasar di Indonesia. Dan saya termasuk orang-orang yang tidak terima ada yang pukul saya, walaupun ayah saya itu waktu kecil tidak terima depan orang, mau pukul saya di rumah sendiri. Ya. Beliau pukul saya, pukul yang kuat depan orang. Kenapa? Karena saya waktunya jama' qiraat 10, tapi mungkin karena saya kurang lancar. Pasti orang yang faham ilmu qiraat, kalau kita masuk ilmu jama' qiraat itu memang susah banget. Tidak mudah. Kita harus misalnya ulang satu ayat 10 kali, 20 kali. Ada wajah-wajah. Dan ada cara memang sangat susah. Ya, kalau kita tidak siap-siap, kita sebelum berangkat ke guru kita harus siap-siap dulu. Harus tahu wajah yang kasih contoh. Ya, jadi ilmu jama' qiraat itu maksudnya begini ya. Qiraat yang kita baca itu kan sebetulnya satu jenis qiraat saja. Qiraatnya Imam Asim dan satu riwayat saja, riwayatnya Imam Hafs. Nah, beliau karena belajar sampai 10 qiraat, 20 riwayat, ya. Iya. Jadi satu ayat bisa dibaca dalam sekian bentuk qiraat. Itu. Nah, itu namanya jamul qiraat. Fadhil. Iya. Kasih contoh. Ya, kasih contoh, tapi kalau akan selesai. Kayak misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita kalau biasanya mulai dari riwayat Qalun dulu. Qalun, kemudian kita harus ulang lagi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kemudian Qalun itu bukan hanya satu wajah, ada 2 wajah, 'alaihim dan 'alaihimu. Berarti satu rawi aja bisa beberapa cara, bukan satu cara. Makanya saya bilang bisa sampai 20 cara, 20 kali kita ulang atau lebih. Kemudian kita ulang lagi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihimu. Ini bisa 2 harakat. 4 harakat, kalau Warsh' an Nafi' 6 harakat. Kita ulang-ulang terus dan harus ada tertib. Kalau tertibnya salah, gurunya marah sama saya. Tapi pernah satu kali bukan hanya marah tapi sampai pukul. Pukul saya depan orang-orang. Padahal umur saya sudah mungkin, kalau gak salah waktunya mungkin 13 tahun. 13 tahun. Gak pakai tekan, pakai apa ya? Yang untuk buat ikan itu, untuk bakaran. Yang penting pukul saya sampai kaget saya. Sampai nangis-nangis pulang. Dan untuk ayah saya gak mau belajar lagi. Ayah saya lanjut, pukul saya. Silakan, kembali lagi untuk gurunya, cium tangan minta maaf. Saya bilang saya gak salah, kenapa pukul saya? Sebenarnya saya bukan cerita seperti itu biar kita ambil contoh, biar kita ajarkan anak-anak kita seperti itu. Tidak boleh memang, tidak boleh.
Kenapa tidak boleh? Karena memang orang Arab beda dengan orang Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, zamannya juga beda. Kalau orang Indonesia memang menurut saya dari pengalaman Al-Faqir itu, anak-anak Indonesia itu lebih sopan. Dan mereka memang betul cinta Al-Quran, mau belajar. Kalau kita harus dipaksa, harus pukul dulu. Nah, ini memang cara di Arab. Ya. Kemudian zaman sekarang itu makin manja, makin mudah belajar Al-Quran. Anak-anak tidak menghargai waktu seperti zaman awal zaman. Kemudian kalau dipukul di Indonesia, saya yakin itu pasti bahaya. Masalah besar, jadi masalah besar. Berarti kalau kita bisa bilang apa manfaat metode sekarang, kalau misalnya ngajar Al-Quran di zaman sekarang, saya bilang ada mudarat dan ada manfaat. Manfaatnya yaitu masalah semuanya sudah mudah banget, alhamdulillah. Tapi juga ada mudarat. Mudaratnya apa? Anak-anak tidak menghargai waktu. Saya sekarang kalau ada murid-murid saya sekarang belajar lewat Zoom, biasanya mereka izin Syekh, ganti jadwalnya aja. Kenapa? Karena duduk di rumah, santai, nggak ada masalah, tidak mikir masih mau safar jauh. Kemudian masalah biaya juga. Waktu saya belajar di Mesir biayanya besar. Di Mesir itu kalau mau ambil ijazah 10 qiraat bayar hampir mungkin 30 juta. Mau ambil 10 qiraat. Ya. Berapa tahun? 10 qiraat saya 4 tahun saya. Di zaman sekarang kalau ada yang mau belajar qiraat, misalnya saya kasih contoh aja ya. Di Indonesia mungkin saya kasih mungkin 5 juta, 4 juta. Dan kalau gak mampu, saya bantu. Kalau gak bisa, gratis. Ya, ini sistem saya di Indonesia. Ya, makanya murid-murid sudah lihat semuanya sudah mudah. Saya belajar lewat Zoom, tidak perlu safar, tidak perlu biaya. Guru saya tidak marah sama saya. Makanya biasa, mudah izin, maaf Syekh saya hari ini gak bisa, rasanya gak enak badan. Kurang istirahat. Kita kemarin kalau sudah sakit banget, kalau sudah sakaratul maut, tapi ada jadwal sama guru, harus kita pergi. Harus kita pergi. Karena mungkin kalau tidak pergi, mungkin tidak bisa belajar lagi. Gak bisa belajar lagi. Banyak guru-guru di Mesir kalau lihat kita tidak semangat, tidak istiqamah belajar Al-Quran, atau kita bilang bahasa Arab Ustaz, أخي لن تنال العلم إلا بستة ذكاء وحرص. حرص لا يوجد حرص. ما معنى حرص؟ حرص itu motivasi, itu تشجيع. Ya mungkin kita bilang semangat ya. Hirs orang itu betul, orang itu dari hati pingin belajar Al-Quran. Tekad ya, tekad. Ya, kalau guru kita di Mesir lihat kita tidak ada tekad, hirs, tidak mau, tidak pingin belajar Al-Quran yang ikhlas dari hati, tiba-tiba jangan datang lagi. Jangan kesini lagi. Pakai cara yang tegas, yang keras. Jangan, mungkin kalau misalnya orang itu sudah ambil pelajarannya, sudah taubat, harus pergi lagi, harus bawa guru-guru lain atau bawa ayahnya, minta maaf sama syekh biar bisa belajar lagi. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada seperti itu. Kalau gurunya keras sedikit, udahlah, nggak mau belajar. Saya cari guru lain. Makanya ada manfaat, yaitu semuanya mudah, tapi juga ada mudarat buat anak-anak sekarang manja, tidak mau belajar Al-Quran, tidak semangat. Saya sudah coba doa-doanya sama murid saya, tapi gak mungkin coba sampai usir, sampai marah, gak. Tapi maksud saya pernah tegas masalah biaya, tegas masalah waktu. Saya lihat semuanya sudah istiqamah. Waktu saya lembut banget di Indonesia. Murid-murid maaf ya yang sudah besar ya, bukan anak-anak kecil ya. Waktu saya lembut banget sama mereka, terima aja, gak bisa bayar, gak apa-apa. Karena saya selalu memang sifat saya itu, karena was-was ya. Mungkin kasihan banget, mungkin mereka memang betul tidak punya uang, tidak bisa bayar. Terus itu asisten saya bilang, jangan Syekh, biayanya tidak besar. Biayanya, kalau kelas itu privat 50.000. Ya. Terus guru asisten saya itu namanya Ustaz Wahyu, beliau juga sudah mendapatkan ijazah 30 juz hafsan asim, beliau dari Pontianak. Jangan Syekh, awalnya saya tidak, maaf Ustaz Wahyu, maaf, karena saya tidak mau berdosa. Bagaimana kalau mereka tidak mampu? Saya gak mau jual Al-Quran. Akhirnya banyak murid-murid gak mau belajar lagi. Padahal semuanya sudah mudah, tapi karena mereka
Gak tahu itu manusia seperti itu kalau lihat belajar Al-Quran itu atau belajar ilmu lain sangat mudah, tidak ada biaya, kapan saja mau belajar sudah malas. Izin terus akhirnya gak mau. Mungkin mereka terasa berarti guru ini orang bukan ahli, karena kalau ahli pasti biayanya lebih mahal. Memang ada orang-orang mikir seperti itu ya. Akhirnya waktu saya ganti caranya sudah tegas, yang cancel 1 kali walaupun bayar gak bisa ganti. Semuanya sudah istiqamah. Berarti mungkin kita ambil pelajaran dari cerita yang tadi itu, kita tidak boleh sampai pukul, sampai usir, tapi minimal kita harus tegas. Kalau gak ada, walaupun tegas, berarti murid-murid atau anak-anak gak akan belajar Al-Quran, gak mau belajar Al-Quran. Harus ada tegas. Dan saya lihat di Indonesia memang alhamdulillah anak-anak Indonesia beda dengan anak-anak Arab. Mereka memang betul dari kecil mau belajar Al-Quran, mau salat di masjid. Kita di Arab, Ustaz pasti tahu, kalau tidak dibukul, kalau tidak dimarahin, gak mau belajar. Berarti di Indonesia alhamdulillah kalau kita tegas sedikit, efeknya luar biasa. InsyaAllah anak-anak akan rajin dan konsisten. Dan bukan setiap anak sama, setiap murid atau setiap anak itu punya kunci yang beda. Ada yang itu guru-guru bisa lihat sendiri. Ada anak-anak yang suka main, gak takut sama ustaz. Berarti ini harus tegas. Harus tegas. Ada anak-anak kita lihat dari awal, mereka masya Allah istiqamah, akhlaknya bagus. Tapi mungkin 1 kali mereka jatuh, mereka tidak semangat, berarti kita duduk, mereka perlu bicara, kita bicara kenapa gitu, antum kemarin lebih bagus, ada apa. Berarti setiap anak punya cara. Jangan jadikan semuanya satu, tidak bisa. Ya, makanya ada anak itu harus dengan cara tegas, ada anak dengan cara lembut. Kita bilang tahfiz Ustaz, mana tahfiz? Memotivasi. Ya, memotivasi. Ada anak kita gak akan hafal kecuali kalau bilang kalau gak hafal nanti saya marah, nanti saya kasih tahu orang tua. Ada anak kalau hafal insya Allah saya akan kasih kamu hadiah. Beda. Ada anak kalau antum saya kasih kamu hadiah tidak peduli. Ini harus ditegaskan ya. Saya ada cerita lain tapi seram sedikit ya. Seram sedikit, saya masih ingat sampai sekarang dan masih ada tanda di kepala saya. Saya waktu di sekolah namanya Madrasat Al-Fath Al-Khassah. Ya, Madrasat Al-Fath. Saya kasih cerita ini bukan biar kita ikut yang terjadi di cerita ini, bukan. Tapi biar semuanya tahu bagaimana kemarin kita cari ilmu dengan cara yang susah banget. Ya, biar kita menghargai ilmu, biar kita menghargai waktu. Biar kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang semuanya mudah. Ya. Waktu saya masih ibtidaiyah. Ya. Saya ingat itu guru saya namanya Ustaz Umar. Subhanallah. Beliau itu saya cinta banget sama beliau. Tapi kalau semuanya dengar cerita ini pasti bilang, kok bisa sampai cinta sama beliau? Beliau karena saya dari kecil, saya alhamdulillah pintar tapi suka main. Seperti anak-anak ya. Suka main terus. Saya tidak selesai wajib. PR ya. Gak selesai PR. Terus beliau pukul saya pakai buku depan sahabat saya. Kita itu tidak khamsah tidak. Kelas 5 SD. Ya, kelas 5. Beliau gak tahu kalau dalam bukunya ada pulpen. Pulpen itu masuk dalam kepala saya. Masuk sampai masuk di bawah kulit saya. Sampai darahnya seperti seperti banjir. Sampai semuanya teriak-teriak. Tapi saya gak terasa. Yang penting itu saya tiba-tiba lihat darah di mana pun. Sampai orang-orang teriak-teriak, beliau langsung bawa saya ke rumah sakit. Tapi beliau waktu beliau bukul baki buku di atas kepala. Tapi beliau gak tahu. Ada pulpen. Pulpen itu masuk. Qadarullah seperti itu. Sampai sekarang saya ada tanda di sini. Beliau bilang apa? Saya minta maaf ya, tapi kalau sudah masuk mau khiyatah, jarum ya jahit, dijahit ya, jangan bilang kalau saya yang pukul ya, nanti saya masuk penjara. Iya. Saya bilang siap. Beliau bilang mau apa? Kan saya masih anak kecil, mau apa biar antum diam, enggak mau kasih saya rashwa ya. Saya waktunya suka minum Coca-Cola, tapi tidak boleh sama orang tua saya.
Saya bilang untuk beliau, saya mau minum Coca-Cola. Kalau beli untuk saya 1 liter Coca-Cola, saya akan diam. Beliau beli 1 liter Coca-Cola, saya lagi minum, saya gak peduli dengan darahnya. Lagi menikmati aja Coca-Colanya. Setelah saya selesai, masuk doktor bilang, siapa yang pukul antum? Saya bilang, Ustaz yang di luar ini. Astagfirullah. Saya dari kecil memang saya, kita bilang kalau anak kecil itu dari kecil itu ada syai, nakal. Ya, di Mesir itu ada pepatah kalau kecilnya nakal, besarnya bagus. Iya, tapi yang kecil itu diam, kalau besar itu nakal. Allah Ta'ala alam. Dan sebaliknya ya, kalau kecilnya anteng, besarnya nakal. Saya setelah selesai operasi, beliau telepon ayah saya biar jemput saya. Wallahi saya mikir ayah saya akan pukul beliau. Itu yang saya mikir. Waktu ayah saya datang, kemudian beliau cerita untuk beliau minta maaf gitu, saya gak sengaja. Beliau bilang, saya sedih sama antum, tapi bukan karena pukul anak saya. Karena tidak buka sebelahnya. Harus pukul 1 lagi, karena memang anak saya suka main. Saya waktu dengar ini, efeknya apa? Efeknya saya gak akan main lagi, saya sudah putus asa. Gak akan main lagi dan saya akan lurus. Waktu saya sudah besar, saya tanya ayah saya, kenapa sampai tidak ada rahmat seperti itu? Kata ayah saya, wallahi saya dalamnya nangis banget. Tapi saya kalau depan antum saya marah sama beliau atau ngomong yang jelek sama beliau, pasti antum makin manja, makin main, gak mau belajar. Makanya ini cerita sampai sekarang saya ada tanda di, ya. Tapi memang ini guru saya, guru favorit saya suka main sama saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sekarang penuh nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau belajar dengan online, Zoom, qiraat sekarang, yang mau ambil sanad tertinggi di dunia, bisa cari guru-guru yang ada. Sampai sekarang ada guru-guru di Mesir yang tidak pakai biaya. Tidak pakai biaya, mau belajar Al-Quran. Sekarang memang lebih mudah, tapi sekarang kita kurang semangat. Kenapa? Karena semuanya sudah mudah. Ini mudaratnya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Buktinya apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita harus lebih semangat, lebih konsisten hidup bersama Al-Quran. Bukan kita tinggalkan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah. Beliau membuka kesempatan ya untuk kita ngobrol. Tafadhol, nanti barangkali kita buka 3 penanya atau yang ingin menyampaikan. Khususnya barangkali ada pengalaman-pengalaman yang ingin dikonsultasikan selama mengajar. Monggo, Davin. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, izin bertanya sebelumnya terkait bagaimana Ana mau tanya soal kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Baik, mungkin itu saja, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan-kesalahan. Ini bukan pertanyaan ini. Kalau saya jelaskan salah dalam Al-Fatihah bisa 2 jam, 3 jam. 2 jam. Ya, kalau salah dalam Al-Fatihah ada 2 macam. Itu yang biasanya juga bukan hanya dalam Al-Fatihah, tapi kalau dalam Al-Fatihah saya jelaskan ada lahnun jali dan lahnun khafi. Ada namanya lahnun jali, salah yang jelas, ya, dan lahnun khafi, salah yang tidak jelas. Jelas untuk siapa? Jelas untuk awam. Kalau kita bilang lahnun jali itu salah-salah yang nampak untuk semua orang. Tidak harus guru-guru Al-Quran. Kalau lahnun khafi itu yang tidak jelas, artinya hanya guru-guru Al-Quran, orang-orang yang berilmu Al-Quran yang tahu ini salah. Saya kasih contoh, kalau lahnun khafi, salah-salah yang tidak jelas, seperti misalnya Quran tebal, Quran mengalir, sifatnya tidak jelas, rakhawahnya tidak cukup, madnya Quran sedikit, berarti ini salah-salah yang kita bilang salah kecil. Seperti misalnya alhamdu, ada yang baca alhamdu, bukan semuanya tahu. Atau misalnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak ada yang tahu syai' itu salah. Kecuali orang-orang yang tahu ya itu bersifat rakhawa, ada sifatul lin, harus mengalir, enggak boleh mantul. Ya. Atau misalnya ada yang baca waladdallin, mungkin 4 harakat, 5 harakat. Itu namanya lahnun khafi. Salah-salah yang
Disamarkan ya. Samar ya. Khafiyah, tidak jelas. Disamar ya. Kalau ada salah seperti itu dalam bacaan kita surah Al-Fatihah, alhamdulillah salat kita masih betul, masih sah, masih aman. Kemudian yang kedua itu lahnun jali, lahnun khafi, lahnun jali, maaf ya. Yaitu salah-salah yang jelas, yang nampak untuk semua orang. Misalnya kalau saya baca khairil makhdubi, pasti banyak yang sudah tahu ini salah. Yang paling banyak tahu kalau ini huruf ghain bukan huruf kha. Ya. Dan ulama-ulama kita ada dua pendapat ya. Ada yang bilang kalau ada lahnun jali dalam surah Al-Fatihah, ada yang bilang salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Ada pendapat yang kedua, itu yang lebih rahmat ya. Mereka bilang kalau ada salah yang besar dalam bacaan surah Al-Fatihah, ini juga ada dua macam. Ada yang rubahkan makna, ada yang tidak rubahkan makna. Kalau tidak rubahkan makna, salat kita masih sah, masih aman. Tapi kalau rubahkan makna, salat kita tidak sah. Ya. Seperti apa? Saya tadi bilang khairil makhdubi. Kalau kita baca khairi, ini rubahkan makna. Karena kalimat ghairi, kalau kita ganti ghain dengan kha, maknanya beda. Ghairi itu kecuali Ustaz. Bukan. Kalau khairi itu baik. Ya, maknanya beda. Atau misalnya ada yang baca malik yaumiddin pakai ta. Ad-din itu yaumiddin, hari qiyamah. Yaumiddin, ad-din itu buah yang ada dalam surat At-Tin wa tini wa zaitun. Tapi mungkin salahnya juga tidak merubahkan makna. Seperti apa? Misalnya ada yang baca ihdinas sirata pakai sin atau an'amta, ya. Yang penting tidak kasih makna lain. Ya. Tapi tetap kita harus ikhtiar, harus kita berusaha sampai mati benarkan bacaan kita. Walaupun kita ada salah-salah yang kecil, seperti Quran mengalir, Quran tebal, jangan bilang alhamdulillah saya gak ada salah besar, sudah tenang. Gak boleh seperti itu, karena Allah akan tanya kita habiskan waktu kita untuk apa? Kita harus belajar sampai bacaan kita sudah sempurna, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan berfirman dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Kita harus baca Al-Quran dengan cara sempurna yang datang dari Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat caranya agak akan berubah. Makanya sekarang saya beberapa hari lalu buat video di TikTok dan videonya jadi viral, ya. Tapi komen-komen itu yang aneh. Ada yang bilang, Syekh, orang itu yang antum salahkan itu baca Al-Quran dengan cara Indonesia, beda dengan cara Mesir. Berarti ada dua versi ya. Kita bisa baca Al-Quran dengan, dan ada yang bilang apa? Syekh, memang agama Islam zaman sekarang beda dengan agama Islam zaman sahabat. Kalau kita pakai agama Islam zaman sahabat, banyak yang murtad sekarang. Ini komen juga seperti itu. Ini bahaya. Tapi ini juga buat saya bilang sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah kasih tahu kita kalau akan datang zaman yang orang itu akan agama Islam akan asing. Bada'al Islamu ghariban. Agama Islam itu mulai asing. Wa sayaudu ghariban fatubal ghuraba, dan akan kembali lagi asin seperti mulanya. Sekarang orang itu bisa baca Al-Quran, kita sudah lihat bisa baca Al-Quran dengan musik-musik. Kita sekarang lihat hal-hal yang buat kita sedih banget, tapi memang ini misdaqan li Rasulullah SAW. Ya. Ya. Sudah dikasih tahu dari Rasul sudah Rasulullah SAW pernah kasih tahu kita kalau akan datang zaman agama Islam akan asing lagi. Makanya kita gak boleh bilang gak apa-apa, saya masih ada salah-salah yang kecil, yang penting saya gak ada salah yang besar. Gak. Kita harus kasih waktu yang cukup, yang Allah ridai untuk Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Ada lagi? Ya, terima kasih. Bolehkah seorang membaca Al-Fatihah tanpa wakaf di akhir ayat? Itu satu. Yang kedua, ya, saya pernah mendengar orang menjelaskan mengenai membaca surah Al-Fatihah itu sangat ketat. Tidak boleh ada salah sedikit pun. Satu di antara yang tidak boleh
membaca ketika sudah sampai pada ihdinas siratal mustaqim, kemudian nyambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tidak boleh berhenti di tengah ayat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu tidak boleh itu di akhir ayat itu. Jadi satu, untuk menghemat waktu, kadang imam taraweh itu tidak berhenti sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka, sama sekali tidak berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi itu. Terima kasih sebelumnya. Masalah wakaf dan ibtida, wabil khusus dalam surah Al-Fatihah itu masalah luas. Dan tidak ada dalam surah Al-Fatihah longgar, bukan luas ya. Tegas banget. Masalah longgar, biar beliau gak sedih ya. Gak bisa bilang ada satu wakaf dalam surah Al-Fatihah yang haram. Berarti aman ya, sampai sekarang aman. Kata ulama kita, Imam Ibn Jazari rahimahullah berkata, walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghaira ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang dibilang wakaf wajib atau wakaf yang haram kecuali kalau ada sabab. Sebabnya apa? Kasih makna yang jelek. Saya kasih contoh. Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta. Kalau kita wasal, ini ada wakaf lazim. Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah. Ini makna baru. Tapi kalau kita wasal, ini kasih makna yang jelek. Artinya apa Ustaz? Artinya apa tafsirnya ini? Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta. Ya. Ya, jadi artinya ayat itu kan bicara sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang mau mendengar itulah yang akan mengistijabah, yang akan menuruti. Ya. Kemudian wal mauta yab'atsuhumullah, dan orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah dan seterusnya. Nah ini kalau wakafnya itu salah, wal mautanya diikutkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi artinya menjadi sesungguhnya akan beristijabah orang-orang yang mau mendengar dan orang-orang mati. Padahal itu kalimat kedua. Atau misalnya contoh yang kedua, fa'lam annahu, ini tadi contoh untuk wasal. Kita wasal ini haram, tidak boleh. Kalau kita sengaja itu termasuk haram. Jangan juga langsung bilang haram. Tapi kalau orang itu gak faham, kita bilang aja salah. Ya makanya kita harus punya rahmat. Jangan orang-orang itu yang tidak faham makna Al-Quran, beliau baca innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta, kita langsung bilang haram, beliau berdosa. Tidak bisa gitu. Kapan jadi haram? Kalau orang itu tahu artinya tapi masih lanjut. Atau waqaf fa'lam annahu la ilah. Ketahuilah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan. Ya, ketahui. Ya, ini kalau orang itu sengaja bisa sampai kafir. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berarti kalau dalam surah Al-Fatihah masih aman, tapi kita bisa bilang kurang sempurna wakafnya. Lebih bagus kita wasal. Kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin satu nafas, ini tidak salah tapi jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, artinya Rasulullah SAW kalau baca Al-Quran baca wakaf ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berarti ini bukan salah kalau orang yang memang mau hemat. Kalau misalnya kita di Mesir ada baca pakai hadr, cara yang cepat. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin satu nafas. Karena setiap malam kita di Mesir biasanya satu juz. Kita harus khatam Al-Quran 30 hari, setiap hari harus satu juz, berarti 30 juz.
Kalau misalnya ada alasan seperti itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti Indonesia baca Alhaakumut Takasur sampai An-Nas. Setiap Ramadan Alhaakumut Takasur sampai An-Nas. Kalau ini kenapa harus kita cepat biar hemat waktu? Berarti antum tidak betah waktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tenang, tidak nyaman. Berarti qarin antum sudah kuat banget. Buat antum gak enak. Saya jujur ya, saya gak pernah lihat orang cepat dalam salat seperti orang Jawa Timur. Mohon maaf ya, jangan sedih sama saya. Jangan sedih. Wallahi maaf ya. Saya capek, saya di masjid sebelah saya itu saya kalau telat sedikit bukan gak jadi imam, saya sampai apa ya? Ini Ustaz, alhath naman. Menggos. Ya capek saya kayak seperti olahraga. Saya belum selesai, alhamdulillah rabbil alamin beliau sudah ruku'. Saya masih mau ruku', beliau sudah sujud. Sudah naik, sudah turun. Cepat banget. Kenapa kita tahu kalau ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang buat kita harus takut. Sampai ada kisah itu cerita waktu ada seorang cepat salat keluar dari masjid Umar bin Khattab sampai tegas, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kamu belum salat. Berarti bisa salat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu ya? Syaratnya harus tumanina, ada tumanina, pasti semuanya tahu. Makanya kalau memang seperti salat tarawih di Indonesia yang pakai Alhaakumut Takasur, harus baca yang tenang, yang pelan-pelan. Tapi gak apa-apa kalau seperti satu juz, mau satu nafas gak apa-apa. Masalah juga siratal ladzina an'amta alaihim, ini masalah luas ya. Ringan ya. Boleh kita wakaf siratal ladzina an'amta alaihim, tapi kalau kita mampu satu nafas lebih bagus, lebih sempurna. Karena maknanya masih lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lebih bagus, lebih sempurna. Ya, kita baca satu nafas. Tapi kalau ada orang gak mampu, gak ada masalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba dengar imam-imam Mesir, imam-imam yang besar, imam-imam haram, imam-imam yang besar di semua dunia, semuanya wakaf siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan artinya ini yang betul, lah. Yang lebih bagus kalau kita satu nafas, siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin. Berarti surah Al-Fatihah masih aman. Wakaf itu masih masalah ringan, gak ada masalah insyaallah. Ya. Allah taala alam. Ada lagi? Ya, silakan. Yang pertama ada salah satu daerah itu yang ketika mengucapkan astaghfirullahaladzim itu mengucapkan astaghfirullahalazim. Nah, itu salah arti ataukah memang budaya atau diperbolehkan atau bagaimana begitu saya. Kemudian yang kedua ketika jadi imam, Sami Allahu liman hamidah ataukah Sami Allahu liman hamidah? Ulangi. Ketika jadi imam, itidal itu, imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ataukah biasa saja Sami Allahu liman hamidah? Terima kasih. Kalau salah-salah bukan dalam bacaan Al-Quran masih aman. Tapi yang saya mau sampaikan, kalau sudah tahu ini salah, kenapa tidak mau benarkan? Masalahnya kalau orang itu sudah tahu ini aman, salat kita masih sah, malas belajar. Tapi kenapa kita tidak sempurnakan salat kita? Sudah tahu sami'a itu salah, harus pakai yang betul itu pakai ain, sami'a. Kalau sudah tahu yang betul sami'a, jangan malas latihan. Kemudian astaghfirullahalazim itu maksudnya waktu kita khitam as-salah. Ya tahu. Itu waktu kita khatam as-salah. Ketika sholat atau di luar sholat? Enggak apa-apa sama. Bisa di luar atau bisa di... Ya, kalau dalam bacaan Al-Quran ini enggak ada. Kalau misalnya kita ganti huruf dha dengan huruf zai, ini lahan. Ya, berarti walahum adzabun, kata Ustaz, alahum adzabun azim. Kita ganti azim. Ini enggak rubahkan makna. Enggak ada dalam bahasa Arab kalimat azim. Atau ma'zum, ada mungkin. ya, kalau di luar Al-Quran, saya sudah kasih tahu insyaallah masih aman. Tapi kita tetap berusaha buat lidah kita lebih fasih. Ya, kalau kita masih ada waktu, kalau kita masih ada sehat, kenapa kita tidak belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar makharijul huruf, ya?
Makasih Ustaz. Ya menyambung tadi Ustadz Rizun. Jadi kalau kesalahan dalam baca Al-Quran itu karena memang kita sulit untuk melafalkannya, meskipun tahu hurufnya, itu apa diperbolehkan. Jadi memang kita tidak mampuan untuk melafalkannya secara benar. Misalkan kita tahu itu hoin, tapi masih terdengar kayaknya hak gitu ya. Tapi kita sudah tahu, kita berusaha untuk supaya benar gitu ya, supaya benar sesuai dengan makhorijul hurufnya, tapi tetap salah, itu bagaimana gitu ya. Yang kedua terkait menjadi seorang guru, lebih-lebih guru Al-Quran, apakah ada batasan-batasan kapan guru itu atau apakah dibolehkan marah sampai mungkin seperti yang antum contohkan tadi sampai memukul ya, memukul itu gimana Ustaz ya? Kalau memang, tapi insya Allah niatnya guru itu kan memang punya keinginan supaya santri atau muridnya itu benar-benar punya perhatian atau bisa mengikuti apa instruksi dari guru dan sebagainya, itu ya. Mungkin bisa jelaskan kalau memang boleh, apakah ada batas-batasannya itu ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama itu Allah akan lihat usaha kita. Ya, Allah akan lihat usaha kita. Allah tahu kita habiskan waktu untuk apa. Nah, makanya kita gak bisa main sama Allah. Jangan bilang saya sudah berusaha tapi masih sulit, masih gak bisa benarkan. Ada orang-orang, saya kenal orang di Mesir itu tidak bisa baca Al-Quran yang betul, yang fasih, kecuali sudah umurnya sudah 80 tahun. Ya, berarti mungkin antum masih berusaha, tapi Allah belum izinkan. Bukan artinya antum sudah mustahil, tapi mungkin ada satu waktu mungkin masih lama, insya Allah bacaan antum akan fasih. Allah izinkan. Mungkin sebabnya mungkin kita kurang istiqamah, mungkin kita masih berdosa, kita ada dosa-dosa khalawat, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak qiyamul lail, mungkin efeknya dari dosa-dosa kita. Makanya kita yang penting tetap berusaha sampai mati. Jangan berhenti. Tapi kalau masih berusaha semampunya tapi masih bersalah, masih ada salah-salah, insyaallah tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Makanya insyaallah aman. Yang penting Allah akan lihat usaha kita dan kita tahu, semua orang tahu itu apakah sudah berusaha semampunya atau tidak. Kita semuanya tahu kalau jujur kepada diri sendiri pasti kita malu. Karena kita habiskan waktu yang paling banyak itu di HP. Ini musibah akhir zaman ini. Ya. Pertanyaan kedua Ustaz. Ya, anak saya, antum buat saya takut sekarang. Ya. Masalah cerita-cerita yang tadi itu bukan, saya selalu ingatkan, ini bukan kita ambil pelajaran biar kita pukul anak-anak di Indonesia, bukan. Memang beda wallahi, beda. Anak-anak Indonesia tidak bisa dipukul wallah. Tidak bisa. Sangat lembut, cepat nangis. Mereka hanya perlu tegas aja, tegas. Jangan takut kalau mau tegas nanti mereka gak mau belajar lagi, bukan. Tapi juga lihat posisi anaknya. Anak itu misalnya, antum lihat anak itu sensitif banget. Takut, cepat takut. Hanya kita lihat gini pakai mata langsung takut. Berarti ini cukup kita tegas sedikit. Sedikit aja. Harus guru Al-Quran atau guru ilmu yang lain itu harus pintar. Jangan lihat anak-anak itu sensitif banget, tapi langsung mau pukul. Gak bisa seperti itu. Ya. Makanya menurut saya itu di Indonesia tidak perlu dipukul. Kecuali kalau anak itu baltagi bagaimana? Baltagi. Preman ya. Gak ada di Indonesia kan? Saya jujur di Mesir waktu tarbiyah amaliyah Ustaz, tarbiyah amaliyah. Waktu praktek ya, waktu saya di Ma'hadul Qiraat, mereka buat yang namanya tarbiyah amali. Kita harus ajarkan anak-anak ibtidaiyah biar kita punya pengalaman. Saya wallahi masuk kelasnya, saya marah sama anak itu yang masih berumur kalau gak salah itu 7 tahun.
Saya marah sama anak itu karena nakal banget. Itu laki-laki. Yukhrij mus min famhi. Mus, ya, keluarkan pisau dari mulutnya. Mau bunuh saya. Itu di Mesir seperti itu. Apakah kita harus lembut sama anak seperti itu? Ini sudah bisa dengan apapun, bisa dengan pisau. Itu di Mesir memang beda dengan Indonesia. Gak tahu di Indonesia ada seperti itu gak? Ada ya? Jangan khawatir. Ya Allah. Mudah-mudahan saya gak ketemu ya. Mudah-mudahan. Ya, makanya saya bilang itu kita yang bisa tahu anak itu bolehkah kita pukul? Kalau seperti yang tadi saya cerita itu sampai bisa buat musibah, ini harus dipukul. Harus dipukul. Harus ambil foto, beliau harus kirim ke orang tua, harus buat masalah besar biar jadi contoh. Ya, tapi kalau anak-anak itu masih lembut, masih takut, cepat nangis, kita harus punya rahmat. Kasih sayang, pelan-pelan, kasih hadiah. Berarti itu harus guru yang tahu. Ya, antum harus tahu sifat murid-murid antum. Ada yang bisa dengan cara tegas, ada yang harus kita kasih motivasi. Jangan jadikan semuanya sama. Allah Ta'ala alam. Barangkali kita cukupkan ya jawabnya. Tayassara minal Qur'an. Beliau minta saya ngaji. Saya sebenarnya kalau bulan puasa itu susah ngaji kecuali kalau sudah buka puasa ya. Ini belum lancar. Tapi sedikit insyaallah. Apa martin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Terima kasih banyak kita ucapkan jazallahu syekhona al-jazaa al-awfar anna wa al-muslimina jami'an. Semoga pertemuan kali ini dapat menambah semangat kita ya selaku umat muslim untuk lebih mendalami Al-Quran serta juga untuk kemudian mengajarkannya kepada anak didik dan keluarga kita, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan khususnya di bulan suci Ramadan ini untuk semakin lebih dekat dengan Al-Qur'an. Ya, kita tutup dengan langsung kita berdoa. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allah bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنك جعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة وجعلته عصمة فعصمنا به من كل منكر وشبهة حتى لا نشتري به ثمنا ولا نبتغي به بدلا ولا نؤثر عليه أرضا من أعراض الدنيا إنك سميع الدعاء وصلى اللهم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا مزيدا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kembali kepada Syekh Muhammad Adib. Insyaallah beliau akan membersamai kita sampai nanti sholat tarawih di Mas Wambang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.